Perkenalkan, saya Lambrada Fitriani, merupakan dosen full-time dan juga tesis koordinator PGP untuk program Pre-Master. Kebetulan kalau untuk buku yang berjudul Cara Menggunakan Dompet Elektronik, terinspirasi dari maraknya penggunaan dompet elektronik di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu sekarang bahwa adanya perkembangan teknologi sehingga membuat masyarakat sekarang perilaku belanjanya berubah dan sekarang lebih banyak dengan daring, sehingga ini yang membuat saya melihat bahwa masyarakat perlu adanya edukasi ataupun informasi-informasi untuk bisa bijak menggunakan dompet elektronik. Tentu dengan jika penggunaan dompet elektronik ini tidak dilakukan dengan bijak, bagaimana dampak negatifnya. Hanya tahu misalkan kita selama ini taunya banyak ya promo, diskon dan sebagainya, tetapi ternyata di satu sisi itu memiliki dampak negatif, sehingga walaupun kita sudah masuk dalam perkembangan dari perilaku masyarakat dalam berbelanja dengan adanya kehadiran dompet elektronik ini, sehingga kita bisa teredukasi dengan baik bagaimana penggunaan dompet tersebut. Proses penulisan buku ini, kebetulan saya menulis dengan 2 rekan dosen di LSPR. Kami pertama kali adalah brainstorming, ya, kami saling berdiskusi dahulu bagaimana topik-topik yang akan dimasukkan di dalam setiap chapter di buku seri literasi digital untuk bijak menggunakan dompet elektronik. Setelah itu kami membagi tugas masing-masing, kemudian kami riset, kami mencari informasi-informasi ataupun literatur terpercaya, kurang lebih seperti itu. Tantangannya tentu bagaimana kita mengemas buku ini menjadi buku referensi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Tentu target kami adalah semua lapisan masyarakat, bukan dari kalangan tertentu, misalkan hanya dari masyarakat ilmu komunikasi, yang bidang komunikasi, atau misalkan dari generasi muda, tapi semua lintas lapisan masyarakat, karena tentu sekarang kita tahu bahwa perkembangan dari penjualan atau pembelian online, pembayaran digital itu sudah meluas. Bahkan sekarang untuk generasi Z pun yang masih di sekolah juga sudah mulai menggunakan pembayaran digital, sehingga kami tantangannya adalah mengemas kalimat tersebut bisa mudah untuk dipahami oleh pembacanya, seperti itu. Tentu mengatur waktunya ini yang sedikit punya tantangan, karena tentu ini di sela-sela aktivitas kami sebagai dosen di kampus. Namun mengaturnya mungkin kami membuat time management mungkin setelah office hour gitu ya, kami mengerjakan ataupun di weekend gitu, sehingga buku ini terus dalam penulisannya terprogres dan bisa selesai sesuai waktu yang sudah ditentukan. Dampak yang diberikan tentunya kami berharap buku ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi panduan bagi semua masyarakat, baik yang sudah menggunakan dompet elektronik maupun yang akan menggunakan dompet elektronik. Tentu kita tidak bisa meninggalkan atau menolak adanya perkembangan teknologi gitu ya. Tentu dengan apalagi ini merucut kepada program pemerintah ya, dengan UMKM Go Digital, sehingga dengan adanya UMKM bisa naik kelas Go Digital, tentu didukung dengan pembayaran masyarakat Indonesia yang memang mengarah ke pembayaran digital. Salah satunya adalah dengan dompet elektronik, sehingga harapan kami semua masyarakat bukan hanya ikut-ikutan saja gitu menggunakan pembayaran digital, khususnya dompet elektronik, namun tentu bisa bijak menggunakan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan manfaatnya, dan tentunya tidak kalah penting bisa memilih bagaimana dompet elektronik yang tepat gitu. Karena sekarang banyak dompet elektronik yang ternyata tidak memiliki izin OJK, ilegal, dan ujung-ujungnya adalah ke penipuan dan sebagainya, sehingga bisa tahu bagaimana sih di buku itu dijelaskan ciri-ciri untuk memilih dompet elektronik yang sesuai dan terpercaya, seperti itu.
sarannya mungkin kita bisa memulai dengan sekitar kita, apa yang kita suka, kita lihat permasalahan sosial di tengah masyarakat, karena tentu itu akan lebih mudah gitu ya mencari. Sekarang seperti buku ini berawal dari adanya literasi digital Indonesia yang ternyata posisinya masih rendah, sehingga ternyata kebutuhan masyarakat adalah kita meningkatkan literasi digital masyarakat. Nah, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana seperti itu. Jadi lihat dari sekeliling kita, kegelisahan kita, isu-isu sosial, sehingga kita bisa mengambil dari salah satu isu tersebut dan bisa kita mulai untuk menulis bukunya. Karena tentu mulailah dengan apa yang memang menjadi concern ataupun fokus kita, seperti itu.